Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini. Demokrasi kita, nilai-nilai demokrasi kita mengajarkan dengan yang baik, tetapi ada segelintir orang, ini kantor Partai Nasdem Aceh dilempari telur busuk. Sangat luar biasa dan keterlaluan menurut saya pribadi. Mari kita berdemokrasi secara sehat begitu kan, bukan hanya main seperti itu begitu kan. Ini sangat keterlaluan sekali. Siapapun oknumnya, dia pasti akan ketahuan dan pasti akan ditindaklanjuti. Ini Partai Nasdem, ini partai luar biasa begitu kan, partai besar begitu. Kantor Nasdem Aceh dan lokasi acara Anies dilempari telur kaus atau kaki busuk. Wow, naudzubillahi min dzalik. Hal seperti ini dilakukan sampai segitunya melakukan hal seperti itu. Tetapi mari kita baca dan komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Ini komentar-komentar netizen. Kantor Nasdem Aceh dan tempat acara Anies dilempari telur busuk. Wow, naudzubillahi min dzalik. Itu lumrah, pada pro ada kontra biasanya dalam berdemokrasi Indonesia menuju revolusioner di tahun 2024 mendatang. Semua punya jagonya masing-masing. Jangan heran jika ada telur terbang, batu melayang. Kalau rudal nggak mahal harganya, mungkin mereka menggunakannya. Jangan lupa makan siang guys ini. Tapi yang ada yang panik, namanya juga ahoker, kaum busuk hati, kaum adu pikiran, bodoh-bodoh cepat ngantuk, gampang perpula, kemana-mana konsennya, tapi giliran malah ngamuk main fisik sampai melempar segitunya. Ya, menurut saya pribadi hal-hal itu tidak perlu dilakukan begitu kan. Kita bertempur secara sehat, secara narasi, kita demokrasi begitu. Ini disayangkan sekali. Kalau tahu orangnya pasti ditindaklanjuti karena Partai Nasdem itu partai besar begitu kan, bukan partai ecek-ecek begitu. Seperti PSI misalnya. Pelakunya yaitu itu aja, yang suka ngaku paling demokratis, yang suka anarkis sampai mobil pernah ketinggalan di rumah SBY. Tangkap ayang lempar. Lalu introspeksi siapa yang nyuruh, ini pasti pelakunya nggak tahu apa-apa tapi disuruh orang lain. Gimana tuh introspeksi, ujung-ujungnya orang gila dan gangguan jiwa. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Ini begitu takutnya dengan sosok Anies Baswedan hingga gedung yang tidak berdosa pun harus menanggung lemparan telur busuk. Semangat ya Nasdem dan Pak Anies, perjuangan memang butuh pengorbanan. Norak banget model zaman bersejarah begitu pun. Ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik habis-habisan mereka karena tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Kalau ingin bersaing ya bersaing secara akal sehat, bukan secara akal dungu begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Apa yang ditakuti Anies Baswedan selama ini? Apa yang selama ini pemerintah rezim menghambat Anies Baswedan, mengintervensi Anies Baswedan, dan bahkan ada segelintir orang yang menolak kedatangan Anies Baswedan. Apa gunanya kepada demokrasi kita kalau tidak dibangun dengan cara yang sehat begitu? Kira-kira seperti itulah analisanya. Maka kalau ketakutan ya mungkin saja bisa jadi ketakutan, tetapi inilah demokrasi kita, ada kala ada yang menang begitu kan. Ke berbagai cara dilakukan ini. Kenapa harus ada teror? Mari berkompetisi secara sehat dan jujur. Padahal dulu SBY tidak pernah menjengkal Jokowi jadi presiden. Ini kerjaan gerombolan Kebo dan PKI makin busuk saja nih. Banyak sekali yang men-tweet mereka dan mengkritik habis-habisan kepada mereka begitu kan. Ini Pemda Aceh harus segera berantas bibit-bibit PKI di daerahnya. Kok jadi khas tipe-tipe kadrun gini ya? Aku tuh paling zalim digitui loh biar dibilangin wow gitu. Ini mulai ada sesuatu yang berani berkomentar seperti itu begitu kan? Ya ini memang cebong yang nimbrung di sini begitu. Ini semua permainan orang luar Aceh. Orang Aceh belum sampai dengkinya seperti itu. Mereka semua kedatangan dari luar Aceh hanya untuk mengacaukan Aceh dan mereka semua didanai. Kejadian seperti ini akan diperlakukan sama untuk daerah lain. Lebih siaplah untuk daerah lain dilibatkan relawan untuk lebih siap. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Oknum-oknum lokal strongman di situ kemudian dilibatkan untuk mengacaukan ini begitu kan. Seperti penolakan hanya segelintir orang itu begitu kan. Itu orang tidak dikenal bisa siap aja, bukan orang Aceh. Dengan adanya berita ini saya yakin orang Aceh makin mendukung Anies Baswedan, insya Allah. Paling itu si provokator sengaja mancing-mancing disuruh ini. Katanya Anies nggak ada apa-apanya, tapi kok merasa ditakuti banget begitu. Paling bayaran ya, banyak pasti bayaran lah. Hal-hal seperti itu tidak mudah untuk melakukan itu begitu kan. Dan bahkan banner-banner penolakan dipasang siang hari begitu kan, di malam hari begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa ketakutan begitu kan. Kalau bertanding secara akal sehat dia ketakutan, tidak punya narasi apa-apa begitu. Wajarlah, dan memang otak dungu memang seperti itu. Ini
Pengalaman baru bagi Nasdem, kalau ini merasakan pahit getir berpolitik maka jadilah oposisi. Anda bisa merasakan manisnya berpolitik bila Anda yang berkuasa. Saya yakin Lempar pasti lebih busuk hatinya. Ya, nggak usah dicari siapa dalangnya apalagi melaporkan karena keselamatan kok. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu, tetapi ini harus ditindaklanjutin biar ada efek jerah kepada siapapun begitu kan. Hukum seberat-beratnya ini sudah keterlaluan dan melakukan kebencian terhadap satu golongan, satu saudara-saudara kita begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali dan bahkan di beritanya seperti ini. Ini beritanya, kantor Partai Nasdem Aceh dilempari telur busuk. Wow, dikutip Gelora. Kantor Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Aceh dilempari telur busuk oleh pihak tidak tanggung jawab. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi. Dalam keterangannya, peristiwa itu terjadi sebelum agenda silaturahmi dan jalan santai. Pagi-pagi sekali, penjaga kantor Nasdem terkejut ketika melihat halaman kantor Nasdem penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk. Kata Taufikul Hadi diberitakan kantor berita MRR Aceh dan bahkan kata dia, lapangan sepak bola Desa Panggo Banda Aceh yang digunakan untuk lokasi jalan sehat dilempari telur busuk juga. Hal ini kata dia sudah di luar batas kewajaran. Karena tindakan seperti ini dalam kegiatan politik Aceh belum pernah terjadi. Ini sebuah perilaku baru dalam politik Aceh. Taufikul Hadi meyakini bahwa perbuatan tercela itu bukan sifat asli orang Aceh. Menurut dia, perilaku demikian ialah hasil impor dari luar Aceh. Wow, sangat luar biasa. Bisa jadi menyusup ke orang Aceh, ikut-ikutan ke orang Aceh, atau bisa berkompromi dengan para cebong-cebong yang kemudian untuk mengacaukan acara Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Kami tegaskan, kami tidak terpengaruh dengan teror seperti ini. Kami juga sudah melaporkan kepada pihak keamanan untuk mengambil langkah seperlunya. Taufikul Hadi mengatakan acara jalan sehat dan silaturahmi Anies Baswedan tetap dilaksanakan. Bahkan banyak masyarakat Aceh sudah muncul usai sholat subuh. Ini sangat luar biasa sekali. Saya apresiasi kepada orang Aceh yang luar biasa begitu kan. Dan bahkan jangan sampai ada yang mengatakan si pihak bahwa orang Aceh yang mengacaukan ini gitu kan. Bahkan para cebong mempelintirkan itu begitu kan. Ini kan tidak rasional begitu kan. Pasti apa yang disampaikan oleh Ketua DPW Nasdem itu pasti ada impor dari luar. Pasti ada orang yang mengacaukan di luar biar dianggap Aceh itu seperti itu begitu. Ini kan analisanya para cebong-cebong memang begitu kan. Ini kantor Nasdem Aceh dan lokasi acara Anies dilempari telur kaos kaki busuk ini. Jakarta, Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengungkapkan kantornya dan lapangan tempat kegiatan Anies Baswedan dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal OTK. Selain itu, OTK melemparkan kaos kaki busuk. Hal ini pembenci Anies di Aceh melempari kantor DPW Nasdem dengan telur busuk. Pagi-pagi sekali penjaga kantor Nasdem terkejut sekali ketika melihat halaman kantor Nasdem penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk. Dan Taufikul Hadi kepada wartawan, Taufikul Hadi mengatakan panitia acara juga menyebut lapangan bola kaki Desa Pango tempat bertemuan jalan sehat dengan Anies juga dilempari telur busuk. Namun menjelang acara pihak panitia dan petugas kantor telah membersihkannya. Meskipun demikian, tindakan pembenci Anies dan Nasdem ini sudah di luar batas kewajaran akal sehat semua orang Aceh karena tindakan seperti itu dalam kegiatan politik Aceh belum terjadi. Menurutnya, aksi teror ini disebutkan bukan cara main politik di Aceh. Dia menegaskan bahwa teror tersebut tidak berpengaruh terhadap kegiatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga sudah melaporkan kepada pihak keamanan untuk mengambil langkah seperlunya, ujarnya. Ini banyak sekali yang mengkritik habis-habisan begitu kan. Tidak sehat dalam berdemokrasi dan bahkan ini di luar Aceh. Pasti ada impor yang selalu mengacaukan kegiatan-kegiatan acara Anies Baswedan. Apalagi besok ini di Riau, kalau nggak salah ya, di Riau akan ada penolakan juga sebenarnya. Nanti saya tampilkan di video channel selanjutnya ya terkait dengan hal ini begitu. Dan bahkan ini sangat ramai sekali di Twitter berita-beritanya dan bahkan kritikannya sangat luar biasa seperti ini.
Ini kritikannya, bukannya Aceh Sumber itu basisnya Anies ya. Ini sinetron dizalimi sedang diputar kalangan PKI banyak sekali. Ini daerah Aceh loh, apakah setiap ada kunjungan ke suatu daerah para pesuruh antek PKI akan mengikuti dan membuat kekisruhan? Bisa jadi seperti itu. Nggak modal banget telur busuk harganya murah. Modal dong beli telur asin terus dilempari dengan nasi rawon enak. Banyak sekali yang butuh mereka. Tetapi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah demokrasi tidak sehat. Oknum-oknum yang menyuruhnya terus kemudian berperilaku tidak adil, ya seperti ini begitu kan. Orang-orang bodoh memang melakukan seperti ini. Ketidakmampuan bernarasi, ketidakmampuan menghadapi lawannya, akhirnya yang terjadi adalah kekerasan. Seperti ini begitu kan. Ini banyak terjadi di daerah-daerah lain. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.